Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu misi utama yang dengannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat manusia adalah untuk bukan sekedar memperbaiki akhlak, namun justru menyempurnakan akhlak. Inilah makna dan pesan yang bisa kita tangkap dari sabda Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, sebelum Nabi Muhammad diutus, akhlak sudah ada. Akhlak yang baik pun sudah dikenal masyarakat. Namun apa yang dibawa Rasulullah dari keteladanan, apa yang diajarkan Rasulullah dari ajaran-ajarannya, bukan sekedar menguatkan akhlak yang baik, tapi menggiring umat manusia untuk mencapai ketinggian derajat akhlak, sebagaimana Allah memuji kekasihnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar berada di atas puncak akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, karena pentingnya akhlak ini, maka eksistensi kita sebagai umat, eksistensi satu kelompok masyarakat sebagai bangsa, eksistensi umat manusia sebagai makhluk yang Allah muliakan dan lebihkan di antara makhluk-makhluk lainnya, juga tak lepas dari sejauh mana kita mendudukkan akhlak dan adab dalam kehidupan kita. Kalau 1/5 isi Al-Quran dalam bentuk kisah-kisah, bagian yang paling dominan dari kisah-kisah Al-Quran justru memotret dan mengabadikan bagaimana level akhlak umat-umat terdahulu. Apakah dengan rusaknya akhlak itu mereka dibinasakan, atau sebaliknya, dengan ketinggian akhlak mereka, nama mereka diabadikan sepanjang sejarah. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dalam riwayat yang lain dibaca amarna mutrafiha. Kalau kita artikan dalam qiraat yang pertama,
apabila kami ingin membinasakan sebuah negeri, kami akan jadikan para pemimpin-pemimpin mereka orang yang memamerkan gaya hidup mewah yang jauh dari nilai-nilai akhlak dan adab. Sedangkan ketika dibaca dengan qiraat yang kedua, amarna mutrafiha, diartikan dalam tafsirannya, kami jadikan orang yang memang dasarnya akhlaknya sudah buruk, itulah yang justru diangkat menjadi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat. Karena itulah jauh sejak abad ke-20 yang lalu, seorang penyair Asy'ariyah, Hafiz Ibrahim, pernah mengubah sebuah syair. Beliau katakan tentang betapa pentingnya adab dalam membina dan membangun sebuah peradaban. Beliau katakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat, fa in humu zahabat akhlaquhum zahab. Sesungguhnya eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh adab dan akhlaknya. Ketika adab dan akhlak telah sirna, maka hilanglah eksistensi bangsa itu. Ma'asyiral mukminin jamaah rahimahumullah, patut untuk kita soroti realita yang terjadi di negeri tercinta saat ini. Bukan hanya sekedar kita melihat fenomena loss of adab, hilangnya adab, tapi kita sudah sampai pada level yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada itu, adalah tatkala justru adab yang buruk, tatkala akhlak yang tercela justru dilembagakan, tatkala sesuatu yang tak pantas, sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dan prinsip rasa malu, justru dibela dan dijadikan pembenaran semata-mata karena orang yang mungkin melakukannya masuk dalam kelompok pada label-label tingkatan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Seakan-akan kalau si fulan yang buat, ya tak masalah, dia kan jabatannya ini. Sedangkan ketika orang yang mungkin jauh di bawahnya melakukan hal yang sama, hampir semua publik membulinya, padahal yang dibuat adalah hal yang sama. Seakan-akan ada standar ganda. Ketika golongan tertentu melakukan, maka dianggap itu diminta publik untuk lumrah dan maklum. Sedangkan di momen dan kesempatan lain, ketika yang melakukan hal sama dari mereka yang mungkin bukan dari kaum yang terpandang, dianggap itu sebagai sesuatu yang memalukan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, betapa kontrasnya ketika kita mencoba membandingkan dua potret, satu di masa lalu dan satu di masa kini. Digambarkan bagaimana majelis ilmu seorang Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah, bagaimana Imam Malik dalam halqah ilmunya di Masjid Nabawi tak pernah kurang muridnya berhadir untuk sekedar datang ke majelis ilmu itu 5.000-an orang. Namun sebagaimana asar tadi diriwayatkan, perawinya mengatakan dari 5.000 yang berhadir, paling ada yang menulis catatan dari apa yang disampaikan Imam Malik, paling hanya 500 orang. 4.500 yang berhadir justru datang bukan sekedar untuk nulis ilmu, tapi lebih fokus memperhatikan adab seorang ulama. 4.500 yang hadir melihat dengan seksama bagaimana Imam Malik menjawab,
bagaimana Imam Malik berjalan, bagaimana Imam Malik berpakaian, bagaimana Imam Malik bahkan ketika berdebat pun dipertontonkan adab yang tinggi untuk jadi iktibar dan pembelajaran, walaupun yang hadir tak mencatat. Namun betapa kontrasnya ketika kita melihat begitu banyak kondisi majelis yang dikatakan majelis ilmu, boleh jadi tak kurang yang berhadir ribuan juga. Tak kita permasalahkan mungkin apa ilmu yang disampaikan, tapi betapa menyesakkan dada ketika orang yang tuturnya guru berada di posisi depan, yang setiap gerak-geriknya diperhatikan oleh jemaahnya, justru di momen itu ketika mempertontonkan akhlak yang begitu rendah, yang justru ini yang saya sebutkan tadi, bukan hanya pada tahap kita loss of adab, adab kita sudah hilang, tapi lebih parah dari itu ketika adab yang buruk dilembagakan. Bahkan tak jarang ketika orang mencoba mencari pembenaran demi pembenaran, sungguh pembenaran terhadap sesuatu yang tak benar itu lebih parah daripada perbuatan buruk yang dipertontonkan. Jamaah rahimakumullah, setidaknya dalam hidup ini ada 3 hal yang mencegah seseorang untuk melakukan adab yang buruk dan tercela, serta melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama serta peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama, orang tidak mau berbuat salah karena takut. Takut untuk dihukum, takut untuk diberikan sanksi, takut walaupun tidak ada aturan, peraturan yang menyalahkannya, dia takut sanksi masyarakat yang memandang dia sebagai sesuatu yang buruk. Yang kedua, biasa orang takut untuk melanggar norma dan aturan, berangkat dari rasa malu. Dia merasa kalau aku buat hal seperti ini, malu rasanya. Ini yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Di antara pesan-pesan kenabian di tengah krisisnya orang mengingat apa yang dipesankan Nabi di periode-periode awal, tetap ada sekelompok orang yang mengatakan, mengingat pesan Nabi, kalau kau tak punya lagi rasa malu, silahkan kau buat yang kau mau. Tapi ada hal ketiga yang membuat orang kadang-kadang tidak mau melakukan sesuatu yang dinilai tak beradab dan beretika. Itulah rasa bersalah. Ketika aku buat begini, ada muncul rasa bersalah dalam hati. Ketika kita merendahkan orang dengan perkataan yang kasar, muncul rasa bersalah dalam hati. Yang paling tentunya cukup miris dalam kondisi sekarang, kalau tak viral, kadang-kadang tak muncul rasa bersalah. Disinilah perlu kita tanya, sampai sejauh mana masih tersisa rasa takut terhadap aturan dan peraturan yang ada? Sampai di mana masih tersisa rasa malu ketika kita harus melakukan sesuatu yang justru menjatuhkan martabat kita, bukan hanya di depan Allah, tapi di depan manusia? Sampai di mana masih tersisa rasa bersalah kalau bukan karena opini publik yang sudah terfokus menyerang satu sosok? Kadang-kadang bagian dari penyesalan itu hanya tinggal sesuatu yang sulit untuk dituntut. Jamaah rahimakumullah. Untuk itulah maka kondisi seperti yang digambarkan tadi
Ini merupakan kondisi yang menuntut kita semua untuk menyadari apa yang tersisa dari kita sebagai umat ketika kita tidak lagi menempatkan adab pada posisi yang tinggi. Apa yang diharapkan dari seorang ayah, seorang ibu, para guru, dari anak dan anak didiknya ketika dalam lembaga-lembaga pendidikan kita pun kadang-kadang penekanan terhadap adab menjadi bagian yang tak terlalu menentukan bahkan dalam evaluasi dan penilaian. Disinilah maka melalui mimbar Jumat ini perlu kita tanamkan pada diri kita apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW. Inna min khiyarikum wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna min abghadikum wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah ath-thartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayqihun. Faqala sahabatul kiram, ya Rasulullah, qad alimna math-thartharun wa mal mutasyaddiqun walakinna lam na'lam mal mutafayqihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutafayqihun humul mutakabbirun. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya nanti di akhirat bersama denganku adalah orang-orang yang paling baik adab dan akhlaknya di antara kalian. Dan manusia yang paling kubenci dan paling jauh duduknya dariku pada hari kiamat kelak adalah ath-thartharun, orang yang kalau berucap, orang yang kalau ngomong seenak hatinya. Al-mutasyaddiqun, orang-orang yang bincang, yang ketika berbicara dengan penuh kesembronoan tanpa memikirkan konsekuensi dari ucapannya. Wal mutafayqihun, ketika sahabat bertanya, kami tahu arti thartharun, kami tahu arti mutasyaddiqun, tapi apa itu al-mutafayqihun? Rasulullah menjawab, itulah al-mutakabbirun. Lahirnya adab yang buruk berangkat dari kesombongan yang tersimpan dalam hati, yang memandang orang lain begitu hina, sedangkan dirinya berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Mudah-mudahan senantiasalah kita ingatkan tentang pentingnya adab dimanapun kita berada, dan jangan pernah merasa bosan untuk selalu menasehati dan mengingatkan generasi penerus kita, eksistensimu, kesuksesanmu tergantung pada adab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa min Allah wa in kana khata' fa minni wa minasy syaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.